Nah, kembali lagi tadi karena sejarah Majalengka, kenapa disebut Majalengka? Nggak mungkin. Itu hanya salah satu konspirasi lah dari bangsa asing yang untuk menjatuhkan Mangga ti payun. Nah, itulah ajaran Sunda. Naon sababna maganti lamun macam-macam tinggal ngabek di tengah. Mangga ti payun. Coba aneh teh cek sia. Di urang aya anu disebut maung lodaya teh nya, maung lodaya atau disebut macan Jawa. Ai bahasa ilmiahna no. Panthera tigris sondaika. Lain japanika kan. Nah, atuh disebut macan Jawa. Taruman negara. Sehingga disebut Taruman Nagara atau bahkan ada yang menyebut Mataram. Mataram kuno ada yang tapi itu biar jadi kontroversi nanti ya podcast ini. Apa iya Mataram itu ada di Citarum enggak orang Jawa lo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur jaga walungan. Balik lagi di Jaga Walungan Podcast. Kali ini kita akan mengulik nih. Ini salah satu hal atau pembahasan yang sangat menarik. Setelah dulu kita di beberapa episode sebelumnya sempat mendatangkan Abah Eda si tukang ulin. Nah, saya dapat rekomendasi nih dari beliau nih. Kita akan mengulik budaya sejarah yang ada di Majalengka. Mungkin dihususkan akan banyaknya membahas tentang Talaga Manggung. Oke, kali ini kita sudah kedatangan Pak Asep. Sampurasun. Punten Pak, berarti abdi Pak Asep ini dari yayasan. Saya itu kebetulan bukan kerja ya, tapi sekarang mendedikasikan diri di Yayasan Talaga Manggung Sumber Kancana, dan secara kebetulan saya memegang amanah untuk menjadi Kepala Balai Konservasi Cagar Budaya Talaga Manggung. Jadi kalau Kang Eda tukang ulin, saya tukang kurusuk. Cuman kalau ya Kang Eda yang dicari biasanya apa air terjun, kalau saya batu-batu Pak. Cuman nggak batu ginjal. Berarti sama-sama tukang ulin. Iya, betul. Kalau basic secara akademiknya Pak, punten akademik geologi bukan? Ya, bukan. Kalau saya justru kalau akademi mah di ekonomi ya. Ekonomi. Cuma itu tadi terjebak Pak. Makanya kalau saya itu bukan sejarawan Pak. Saya itu maksudnya budayawan. Nah, kalau budayawan itu orang yang memperhatikan segala bentuk budaya dan mempunyai kepedulian terhadap budaya yang dianggap positif secara umum gitu. Kalau saya itu. Jadi kalau budaya itu datangnya dari hati bukan dari pulpen. Gitu. Kalau sejarawan memang harus pulpen. Cuman biasanya kalau budayawan lah tukang uli dan apapun itu istilahnya ya pasti harus mengenal tentang sejarah. Masalahnya sejarah itu yang tidak bisa dilupakan dari kehidupan kita sehari-hari. Kita ada berarti sekarang, berarti adanya hari kemarin gitu. Hana mangke, hana uni gitu ya gitu. Banyak filosofi. Ini kita pasti akan dapat banyak filosofi keren nih dari Pak Asep nih. Betul. Pak, sebelum ngobrol lebih jauh mungkin karena zaman sekarang itu mungkin banyak anak muda yang tidak tahu sejarah lah mungkin bahkan sejarah Majalengka aja banyak mungkin yang belum tahu lah istilah seperti itu. Nah, saya itu kan punya ketertarikan lebih terhadap sejarah khususnya mungkin yang ada di Majalengka. Dan setelah saya banyak cari tahu itu banyak munculnya itu tentang Talaga Manggung. Talaga Manggung yang mana Talaga Manggung itu adalah katanya masih ada dari kerajaan Galuhnya. Seperti itu. Mungkin kita ingin dengar dulu nih sejarah singkatnya aja mungkin Pak. Sejarah singkatnya Talaga Manggung tuh seperti apa? Sebelum nanti kita ngobrol lebih jauh. Terima kasih ya Kang Deza. Kalau berbicara sejarah Talaga Manggung ya secara keseluruhan banyak versi pasti di masyarakat. Ada yang begini, ada yang begitu. Cuman di sini saya akan mencoba mendekati fakta. Ya, mendekati fakta. Jadi mungkin pemirsa atau rekan-rekan yang ada di podcast ini
pengen tahu tentang sejarah, jadi di sini tidak akan menceritakan seperti yang di film-film yang tiba-tiba tombak bisa ngapung sendiri, keris bisa. Nah, itu enggak kami mungkin ada sih kalau dulunya, cuman kami tahan dulu lah, bukan itu ya. Masalahnya ini banyak anak muda, banyak akademisi nanti yang melihat juga, kita harus sesuai dengan etika, estetika, fakta dan logika ya. Itu dulu ya. Yang pertama sejarah. Sejarah tadi Kang Eja menyebutkan bahwa keterkaitan Talaga Bagong dengan Galuh ya. Keterkaitannya apa? Kebetulan salah satu pendiri Kabataraan, dan nanti mungkin itu bisa dikoma, Kabataraan itu apa nanti kita bahas juga. Nah, pendiri Kabataraan yang akhirnya menjadi cikal bakal kerajaan Talaga Manggung, yang bagi saya kerajaan Talaga Manggung itu menjadi epicentrum budaya Kabupaten Majalengka. Nanti dari sanalah bakal tersebar raja-raja yang ada di Talaga Manggung, bahkan yang di luar Talaga Manggung zaman dulu atau Talaga sekarang, seperti yang di Indramayu, yang di Subang, yang di Cianjur, terus yang di Kuningan, Galuh Pangauban dan lain sebagainya, itu semuanya terlahir dari sang Sudayasa itu atau sang pendiri Kabataraan itu. Nah, beliau bernama Raden atau Rakean Sudayasa, bergelar Dang Upacaka Agung Budayana Sarwastiwada. Nah, itu gelar zaman dulu. Nah, kalau diartikan sekarang itu adalah seseorang yang menganut ajaran Budayana. Awas, Budayana itu tidak serta-merta itu keajaran Buddha ya. Tapi seperti kita begini, sekarang kita pernah mendengar Sundayana. Sunda itu salah satu perilaku kehidupan dan yana itu adalah ilmu. Budayana, Buddha itu budi pekerti dan yana itu ilmu. Ilmu budi pekerti yang mengajarkan sopan santun, selera, jaga walungan nih. Ini jaga walungan bagus nih. Jaga walungan itu kalau mungkin ini si pendiri jaga walungan udah tahu lah. Masalahnya nama jaga walungan itu persis seperti filosofi di Talaga. Disebutnya jaga patikrama paninggalnya siaseda. Jadi menjaga alur air, kebudayaan air seperti yang dilakukan oleh leluhur kita dahulu. Dan itu diambil dari naskah, Pak, bukan karangan istilahnya orang-orang biasa. Itu jangan, Pak. Naskahnya itu tahun 1600, namanya naskah Amanat Galunggung. Amanat Galunggung. Di Amanat Galunggung. Jaga makeyana patikrama paninggalna siaseda. Jaga makeyana itu alur air, Pak. Makeyana patikrama itu alur air, jaga walungan lah kalau sekarang gitu. Jadi filosofi jaga walungan itu bukan hanya walungannya saja, tapi sistemnya, kebudayaannya. Orang-orang walungan mah moal keras. Orang-orang walungan mah bagaimana hidupnya mengalir. Banyak orang-orang sabar. Kenapa banyak orang-orang sabar? Setiap ada walungan pasti di sana ada budaya mencari ikan. Mencari ikan itu ada macam-macam. Kalau orangnya ambisius biasanya pakai jala. Kalau orangnya lebih sabar biasanya pakai mancing. Betul. Orang yang mancing itu awas, hati-hati. Optimisme. Bukan hanya ngadu nasib, sabarnya minta ampun, berani menanggung resiko. Masalahnya kan suami mancing pasti istrinya ngadap. Udah sabar. Pasti kan seperti itu. Nah, itu yang harus kita. Nah, kembali lagi ke sejarah Talaga tadi sudah akan membentuk satu klan yang disebut Kabataraan atau Kabuyutan ya, atau Mandala lah, atau Kabayata, Kabuyutan, Kamandalaan, bisa terus di sana juga ada Karesian. Nah, itu sama. Nah, kalau zaman sekarang mah itu Sivitas Akademika. Seperti kalau di sini mah di Majalengka ada Unma, di Jakarta ada UI. Nah, itu berawal dari itu. Nah, sejarah kerajaan Talaga dibuat. Nah, dari mana kita faktanya bahwa di Gunung Bitung atau di wilayah Talaga paling selatan itu ada sebuah kabuyutan? Itu faktanya dari kosmologi Sunda kuno yang dialih bahasakan oleh Profesor Dr. Undang S. Sudarsa. Dalam kosmologi tersebut dinyatakan bahwa di Jawa Barat itu ada kurang lebih 73 Sivitas Akademika kalau zaman sekarang. Kalau dulu kita nyebutnya Kabataraan atau nyebutnya Kabuyutan atau juga nyebutnya tadi Karesian ya, Karesian. Nah, makanya nanti seorang resi itu adalah seorang maha guru lah kalau zaman sekarang. Nah, itu ada 73 dan 3 di antaranya ada di Kabupaten Majalengka. 3 di antaranya di Kabupaten Majalengka. 1 Sindangkasih. Nggak tahu lah daerah sini, daerah mana, yang jelas ini ada Sindangkasih. Yang kedua Talaga Purwa yang sekarang jadi Situ Sangiang, dan yang ketiga Bitunggiri. Nah, itu yang ada di Kecamatan Cingambul yang tadi saya sebutkan, yang pendirinya orang keturunan dari Galuh. Nah, mendirikanlah satu ajaran itu namanya Sarwastiwada. Akhirnya dari sana
banyaklah datang dari mana-mana. Yang konon katanya ada yang dari Champa dan Thailand yang berguru ke sana. Nah, faktanya bahwa di sana itu digunakan untuk media pengajaran dan datang yang dari Champa, datang yang dari Thailand itu ada peninggalannya berupa artefak yang bergaya Thailand, di antaranya arca dan lain sebagainya. Jadi di sana ada masih tersimpan sekarang di museum. Nah, dari sana banyak sehingga dipandang perlu sama masyarakat. Wah, ini kalau di sini jadi Civitas Akademika atau kalau zaman sekarang mah jadi universitas lah, kampus lah. Kebanyakan orang akhirnya kan setidaknya dengan banyaknya orang ada yang dagang. Sehingga di pinggir-pinggirnya dijadikanlah pemukiman dan lain sebagainya. Wah, ini bahaya. Masalahnya kalau di Karesian ada tempat sakralnya kalau zaman dulu kan. Itu tidak boleh diinjak lah, istilahnya tidak boleh dipakai aktivitas. Akhirnya sudah, ayo gimana caranya? Kembangkan lagi, ayo kita bikin lagi satu tempat di sebelah utaranya dari Gunung Bitung, tempatnya di Desa Sangiang, sekarang Kecamatan Banjaran. Di sana ada situ namanya Situ Sangiang. Mendirikan lagi di sana pusat tatanan yang lebih modern dari Karesian, gitu. Namanya nanti Karamaan. Nah, di sana perbedaan antara Karamaan dan Karesian itu apa? Kalau Karesian Civitas Akademika konsep undang-undang, tata keilmuan, mungkin ini untuk menata sistem perekonomian seperti apa, sistem pengairan seperti apa, itu biasanya di Karesian dipelajari. Nah, kalau di sini selain itu dibutuhkan juga satu sistem yang namanya sistem spiritual. Spiritualnya harus menyeluruh nih, gitu. Jadi dibuatlah Karamaan. Biasanya orang yang jadi Rama yang udah mumpuni jadi Resi, jadilah Rama. Oke, akhirnya dua lembaga tinggi itu gulangkep kalau dalam bahasa Sunda. Kalau dalam bahasa Indonesianya sinergi. Sinergi membangun, akhirnya makin berkembang. Ke Talaga itu makin banyak. Akulturasi budaya dari sana sini datang. Sistem perekonomian maju pesat. Terus sistem budayanya juga, sistem pengairan, sistem pesawahannya juga bagus. Dan lain sebagainya. Pada akhirnya pada datang. Wah, ini kalau begini ini udah cocok ini menjadi satu negara. Ya udah, sesuai dengan fakta Sunda kala itu bahwa berdirinya satu negara harus berdasarkan konsep tritangtu. Ya, tritangtu. Jadi segitiga. Makanya filosofi di Sunda itu ada yang disebut tumpeng. Nah, tumpeng itu singkatan dari tumpal mubeng. Tumpal itu segitiga, mubeng itu garis. Makanya kalau tumpeng itu pasti ku gunungan. Jadi lamun anu sok di bakian ngagoler di luhur di hayaman nasi kuning nama lain tumpeng, Pak. Kade tumpeng mana aning tumpeng aning rata gitu. Tumpeng mana kudu kieu. Pasti kudu kitu kan tumpeng, tumpal mubeng. Nah, tumpeng itu identik dengan pegunungan, Pak. Nah, di sana ada 3 sudut itu identik juga dengan Karesian, Karamaan dan Karatuan. Nah, tadi kan 2 unsur udah berjalan dengan sempurna. Ada Karesian di Gunung Bitung, ada Karamaan di Sangiang. Wah, ini diperlukan Karatuan. Kita bikin aja tata kelola pemerintahan yang mumpuni. Akhirnya ayo kita bikin bagaimana biar Talaga itu menjadi suatu negara yang benar-benar gitu bisa menjalankan roda kepemerintahannya. Ya, bergeserlah ke rada utara. Tempatnya masih di Desa Banjaran. Alamatnya kalau sekarang Desa Kagok. Oh iya, Banjaran ya. Nah, di sana ada satu titik yang disebut Kutaraja Walang Suci. Kutaraja Walang Suci. Ibur nama teh Walang Suci disebut namanya. Cuman kan dijadikan itu dulunya Kutaraja. Kata siapa itu gitu kan? Ini berdasarkannya dari mana? Itu sesuai dengan naskah Bujangga Manik. Naskah Bujangga Manik itu adalah naskah yang sekarang dipakai referensi oleh semua sejarawan. Nah, di naskah di Bujangga Manik disebutkan bahwa itu ta Gunung Ciremai, tenggerna pada Benghar, di kidulna Alas Kuningan, di baratna Walang Suci, inyana Lurah Talaga. Di baratna Walang Suci tadinya eta teh lurah teh ibu kota gitu. Eta teh ibu kota kerajaan Talaga. Nah, kunaon disebut Talaga? Sabab tadi Karamaannya ada di sekitar Sangiang. Sangiang itu di sana ada Talaga, jadi disebutnya wewengkon Talaga. Pada ceket eta. Talaga teh gitu. Jadi Talaga we da harita mah Banjaran Talaga teh masih ngahiji malaus mah ge bantar ujug keneh harita mah. Iya. Nah, itu udah sejarah singkat cenah ya. Nanti kalau panjang mah bukan sejarah singkat namanya. Seru. Segitu aja dulu. Boleh diminum. Mangga Pak. Lajeng. Berarti sejarah awalnya itu Talaga itu memang tidak diniatkan awal untuk sebuah kerajaan.
Awalnya seperti Awalnya seperti itu, cuman seiring berjalannya waktu, banyaknya akulturasi budaya segala macam, dan sudah memenuhi 2 yang 3 tadi, betul. ditambah yang 1 keratuan. Karatuan. Jadi jadilah di sana nanti satu tatanan pemerintahan yang disebut Tritangtu. Pola Tritangtu itu dipakai Pak bahkan sampai sekarang. Kalau sekarang di negara Indonesia disebutnya Trias Politika. Oh iya. Ada yudikatif, ada legislatif, eksekutif. ya benar-benar. Berarti kan dari sana. Iya, benar. 3. Pak, berarti nah saya jadi penasaran ini nih, Pak. Oke. Zaman dulu untuk mendirikan sebuah suatu pemerintahan lah, katakanlah keratuan atau kerajaan. Iya, kerajaan ya. Itu apakah harus, kalau sekarang kan ibarat suatu negara itu harus ada secara de facto, de jure, dari pengakuan dari PBB lah, katakanlah seperti itu. Pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Nah, Oke Pak, zaman dulu gimana tuh? saya menarik ke abad ke-13 dulu. Nah, di abad ke-12, abad 11, 12, 13 itu ada tradisi. Negara kita itu ya istilahnya kita itu kan hidup di sebuah pulau disebut Pulau Jawa kalau sekarang yang berada di barat. Termasuk di antaranya Banten dan Jawa Barat sekarang. Betul. Nah, di Jawa Barat itu suka disebut suku. Ada yang disebut suku Sunda. Nah, padahal sejatinya itu Sunda itu bukan suku, Pak. Sunda itu adalah sebuah ajaran. Nah, nggak ada suku Sunda. Sunda ini ajaran. Anu kumaha atuh ajaran Sunda teh eta lahnya nu kumaha. Geuning kieu. Sia pasti ketemu dengan orang luar negeri. Pasti tahu kan gitu. Jangan disebut negara lah, orang luar negeri, orang bule we atau orang rada kulitnya eksotis. Itu kan pasti ketika dia berbicara atau bertegur sapa, dia kan cuek we nya seperti kumaha. Tapi aya wae umpamana saurang rengkuh. Ini atau permisi. Nyunda si itu mah. Oh. Nyunda si itu mah. Nu kumaha atuh Sunda teh ajaran budi pekerti Ajaran budi pekerti anu naon teh sangat mengagungkan tentang jati diri, cita rasa. Maka orang Sunda mah sok kadang aya menyebut lebaynya. Padahal mah da lain lebay. Sebenarnya mah segala sesuatuna tersimpan dina silib sindir. Mun ayeuna kieu sia nangtang ke saya. Sok erek sampai kumaha cek saya teh. Punten sadaya-daya. Kan jiga nuhun. Punten. Padahal sok lamun tingali kalimat sadaya-daya. Jeung getih-getihna ku aing tah. Disebut sadaya-daya teh kabeh daya kekuatan ku aing di eta. Nah gitu kan contohna jeung getih-getih. Nu disebut sadaya-daya teh. Mangga ti payun. Nah itulah ajaran Sunda. Naon sampamna maganti lamun macam-macam tinggal ngabek di tengah. Mangga ti payun. Masih itu ayo. Nah, gitu. Bahkan kata budayawan Sunda, saya mengutip dari perkataan Budi Dalton, dari perkataan L.Q. Heriawan, yang disebut Sunda itu mulai peradaban ajarannya itu ada di Mandailing. Sebab naon? Ai di Sunda mah sistem rohaninya atau sistem spiritualnya selalu menempati tempat yang tinggi. Nah, dia pasti menempati tempat tinggi. Dari dulu mah paparan Sunda teh banyak atuh. Bukan hanya di Jawa Barat sekarang. Sumatera segala lagi disebutnya ke Sunda besar, Sunda kecilna aya di Bali. Dan yang anehna coba aneh teh cek sia. Di urang aya anu disebut Maung Lodaya teh nya, Maung Lodaya atau disebut macan Jawa. Disebut macan Jawa, ai bahasa ilmiahna no. Panthera tigris sondaika. Lain Japanika kan. Nah, itu disebut macan Jawa. Oh, itu nama ilmiahnya Sunda. Coba dilihat di searching. Panthera tigris. Badak Jawa. Keur mah cicing di ujung kulon disebutna badak Jawa, arana rhinoceros sondaika deui. Lieur kapan? Iya. Bener. Sondaika. Ya kan? Ya. Berarti mungkin Heula Jawa teh heula Sunda. Bah, itu artinya kan mungkin ada semacam apa istilahnya ya, bukan pengkerdilan, lebih ke kalah klaim. Kita itu kalah klaim. Iya, Sunda itu kalah klaim. Makanya sekarang lagi digembor-gemborkan, saya sangat setuju dengan kebijakan dari gubernur yang sekarang.
Termasuk penggantian nama katanya ada wacana kan. Sangat bagus. Begini, kita contohkan. Dari nama daerah negara manapun orang bakal kelihatan bahwa itu nama daerah tersebut. Contoh, orang Timur Tengah. Sekilas dari namanya pasti mana orang Timur Tengah kan gitu. Orang Amerika, sekilas oh iya pasti orang Amerika. Tapi orang Sunda sok. Geus nu aran Asep teh geus jarang. Tuh bagus berarti. Hanya Asep kan, hanya Wangsa Dirja atau apa. Itu kan sekarang udah jarang yang memberikan nama itu. Betul. Sehingga dari budaya penamaan aja kita sudah hampir kehilangan jejak. Makanya nih ke anak-anak muda nanti kalian kalau udah punya anak tong era ngarankeun ku aran Sunda. Jadi bukan penggantian sebenarnya mas sekarang mengembalikan lagi ke nama asalnya itu sangat bagus. Jadi jati dirinya oke. Itu Oke. Alexander tapi cing di Cimeeh. Jajang Sorabi. Sesuaikan gitu. Oh gitu. Ya, dari sana kita harus ayo maksudnya gini, kalau belajar sejarah mah gampang tinggal searching, banyak media-media sekarang udah menayangkan itu, cuman belajar jati diri, belajar kebudayaan. Itu yang disebut kebudayaan teh bukan hanya tarian, bukan hanya lagu, bukan, tapi ada apa di balik itu. Makanya ada istilah teknologi itu is killing everything. Semuanya bakal mati dengan teknologi ya. Salah satu contoh. Tanya nanti pacar-pacar kalian atau istri kalian bisa teu ti mimiti ngisikan napi tepikeun ka nyangu. Tapi naku seeng. Bisa lentang teh. Ayeuna kan aya tinggal Magicom. Dengan adanya Magicom, tukang tapi hihid ayeuna geus jarang nu baroga paranting ngakeul naon teh centong, dulang gitu geus. Padahal untuk membuat dulang itu diperlukan anu memangkas kayu, perlukan anu mahat. Berapa orang ayeuna nu terbunuh akibat dulangna teu pas. Tukang anyaman boboko berkurang. Akhirnya kan boboko hanya ada di kafe, sekarang hanya ada di rumah makan hanya untuk terlihat estetika. Padahal penggunaannya ayeuna tong jauh-jauh, Pak. Mungkin nenek lah kalau kamu mah ya pernah melihat lamun ekspedisinya ku songsong masih sampai ayeuna masih. Bari saeuran teh zaman ayeuna. Masih ku songsong. Geus leungit kan songsong teh. Nah itu yang harus kita belajar dari itu. Sebenarnya leluhur kita teh udah mengajarkan itu Geuning ayeuna ketika orang yang diabetes, Pak, lamun makan ulah langsung cenanya kedah ditiiskeun heula. Baheula mah geus diakeul gitu geus tukur di mejaan ku dokter. Bener sih. Oh, berarti Sunda itu tidak bisa diartikan hanya untuk sebuah bukan hanya sebuah suku, bukan, tapi sebuah ajaran. Orang mana wae lamun mempunyai sifat seperti itu Nyunda disebutna. Si itu mah anjing orang Sumatera tapi Nyunda aja ngomongna. Akibat naon? Nah itu berarti ada satu ajaran. Nah itu secara etimologi lah ya. Sekarang secara kultural. Nah tadi saya bilang bahwa kata budayawan, kata Pak Budi Dalton, kata Pak L.K. Haryawan, bahwa ajaran Sunda itu adalah sebuah ajaran yang menghormati matahari sebagai sumber energi, bukan menuhankan. Tidak ada yang menuhankan matahari, menghormati matahari sehingga harus dijaga. Makanya kan tidak boleh ada limbah, asap, takut ozonnya nanti pecah. Selalu pasti mendirikan batu satangtung di tempat-tempat yang disinyalir itu mempunyai energi, dan energi itu bisa diilmiahkan. Jadi Sunda itu tidak identik dengan maaf orang begitu gubrak, santet segala macam. Itu hanya beberapa budaya, Pak. Dan itu juga belum bisa dikuatkan dengan ilmiah. Dan Sunda itu identik dengan modern. Makanya Pak, saya ada statement secara pribadi. Seandainya Prabu Siliwangi hidup di zaman sekarang, mungkin mobilnya udah Lexus yang paling modern, HP-nya juga mungkin Promax berapa, laptopnya juga udah mungkin fasilitasnya seperti apa kalau hidup zaman sekarang. Sebab apa? Jangan pernah memandang khasanah atau budaya Sunda itu adalah budaya yang kuno. Bukan yang primitif. Modern cuman ya di zamannya. Contoh sekarang. Bicara secara keseluruhan pembuatan Gunung Padang. Itu diperlukan biaya seperti apa? Pembuatan Candi Borobudur. Itu diperlukan biaya seperti apa? Ketika katanya disinyalir sekarang Candi Borobudur diperkirakan menggunakan orang 10.000. Satu aja yang Anda pikirkan. WC umumnya seperti apa?
Bener. Berarti kan ada orang meureun anu khusus ieu mengkoordinat kantinnya seperti apa? Sistem konsumsinya seperti apa? Gajiannya kelas kumaha encan tender na meureun. Encan kena plotting layout dan lain sebagainya. Penentuan arah itu di sana. Terus belum lagi nanti kerennya atau alat angkut untuk batu yang sekian ton untuk nyampe ke atas. Nah, akhirnya beberapa orang yang keterbatasan untuk istilahnya mengutarakan ya cukup lah baheula mah cenah diangkat we itu bukan seperti itu. Kujin gitu sih. Ya. Da bener lain lagi kan. Beko kan teu capek ukur dipencet kenop. Cuman mencet naon cuman hari itu. Berarti kan ada satu teknologi yang kita tidak ketahui. Nah, itu berbicara Sunda. Nah, tadi kembali lagi bahwa Sunda itu menganut bahwa matahari itu adalah sesuatu yang harus dilestarikan sebab mempunyai filosofi. Filosofi matahari itu disebut wae Sang Hyang Batara Guru cenah disebut teh matahari teh menyoroti bumi. Nah itu teh Sang Hyang Batara Guru keur menapkahi batin kana bumi, mangkana disebutna bumi teh ibu pertiwi tara aya bapa pertiwi. Da cek Sunda mah Sunan Ambu we teh bumi. Iya, pernah dengar. Nah, akhirnya disoroti adalah kehidupan kan. Nah, ada energi di bumi teh. Akhirnya ada gunung. Da kita mah kan paparanna ring of fire teh nya. Jadi budaya gunung teh dekat gitu di urang mah. Nah, akhirnya cek filosofi Sunda mah bahwa matahari terus menyetubuhi lah dalam tanda kutip kayak bilih diedit itu kalimat. Nah, naon teh menyetubuhi bumi. Akhirnya bumi teh hamil. Jadilah gunung. Terus melahirkan lah. Larpana kan jadi batu. Nah, batu nangke dicicirikeun di Sunda mah jadilah batu satangtung. Jadi setiap ada budaya tadi Malaus mah aya di ayeuna di gunung naon teh Cipasung, daerah Cipasung, Lemasugi oge aya seueur. Aya batu satangtung Pak Lingga teh anu disebut Lingga. Nah, batu satangtung itu ciri bahwa di sana ada peradaban dan batu satangtung itu kunaon diidentikan batu satangtung itu menyerupai kelamin laki-laki, Pak. Jadi setiap ada batu satangtung pasti aya nu jiga coetna. Tanda kesuburan eta teh. Naon sababna setelah gunung Bitu enggeuna pasti bakal tumbuh lagi kesuburan yang baru. Sok di mana-mana kan bekas letusan gunung pasti subur. Makanya di urang mah cek kasarna nya lamun hayang ngadahar gedang teu kudu melak sabenerna tinggal ngadahar we heula gedang. Urang sembarangan we di mana wae ge jara di gedang. Gitu tuh. Nah, itu saking syukur-syukurnya. Maka tokat kayu dan batu jadi tanaman iya betul di kita mah gitu. Makanya ketika berbicara kita surga seperti ini mungkin udah dijabarkan bahwa di urang teh disebutnya kan pujangga baheula mah tanah surga. Nah itulah. Oke ya. Ajaran itu di mana letaknya? Tadi kata budayawan itu adanya di Mandailing. Mandailing Sumatera. Ada satu gunung disebut Gunung Batakara. Gunung itu meletus. Batakara anu akhirnya jadi Batak lah ayeuna. Gunung itu meletus, kalderana jadi cekungan, jadi Danau Toba. Hilanglah ajaran Sunda di sana. Turun ke bawah ke Padahiang. Nah, turun ke sekian ratus tahun sebelum Masehi, turun lagi ke bawah ada nama wilayah Padahiang, Padang. Terus turun lagi ke bawah ada yang disebut nama wilayah Krakatawa, Gunung Krakatau. Pitu di desert. Ada satu peradaban di daerah Teluk Lada, namanya Kitirem, membuat peradaban disebutnya Salaka Nagara. Iya, Salaka Nagara. Itulah peradaban tanah Jawa. Salaka Nagara dengan romantikanya dan lain sebagainya pudar, akhirnya masuklah isme-isme dari luar, ajaran-ajaran dari luar, nggak usah disebut negaranya. Nah, akhirnya membukalah negara baru, ajaran baru disebut Citarum, Taruman Nagara. Sehingga disebut Taruman Nagara, atau bahkan ada yang menyebut Mataram. Mataram kuno ada yang tapi itu biar jadi kontroversi nanti ya podcast ini. Apa iya Mataram itu ada di Citarum enggak orang Jawa lo. Dan ada itu mah klaim sepihak ya. Rame. Nah, bereslah Mataram dengan segala dinamikanya. Sudah tahu nama kita tinggal cari aja orang-orang pasti udah pada tahu. Beres. Akhirnya di sana membentuklah satu negara, satu ajaran yang disebut Galuh Agung. Ajarannya ada di mana? Di Galunggung. Galuh Agung, Galung. Ya, Galuh Agung dan Galunggung. Di sana ada Kabataraan. Sempak Wajah namanya. Mengajarkan ajaran Sunda yang sesungguhnya dari Galuh Agung, jadilah Galuh. Terus dari Galuh dipecah lagi. Bukan dipecah lagi, adiknya dari Sempak Wajah itu
dia ingin membuka lagi ajaran baru di Sagara Hyang di Kuningan, namanya Saung Galah. Jadi itu Galuh itu Galah gitu. Jadi berdekatan lah pasti. Itu ada kontaminasi ajaran yang dibawa dari luar. Sehingga membentuklah satu agama tertentu yang notabene lah ajaran Sunda mah bukan gini. Nah, akhirnya putra dari Galuh di abad ke-13 tahun 1300-an, putra dari Galuh yang bernama Rakyan Sudayasa ingin mengembalikan lagi ajaran tersebut. Nah, ingin mengembalikan lagi ajaran tersebut, ya kumaha ya sangkan ajaran yang sudah terkontaminasi teh kembali ke ajaran semula, ajaran Sunda. Nya, tadi teh dang upacaka agung Mulasara Wasatiwada, disebutnya Sarwastiwada disingkatnya. Itu untuk mengembalikan ke ajaran sebelumnya. Jadi ajaran Sunda yang lamun ayeuna namanya kembali lagi ke ajaran gitu. Setelan pabrik. Nah, setelah jadi di refresh lagi gitu. Ajaran Sunda itu yang sesungguhnya. Nah, di mana ini gitu kan tidak semata-mata milih di daerah Talaga. Cari daerah yang ada talaganya di atas. Sebab nanti yang ada cari wilayah yang paling tinggi di Jawa Barat di mana? Oh, itu ada gunung. Gunungnya apa namanya? Gunung Ciramahyang. Ciramhyang. Sehingga disingkatnya Ciremai. Keramaan di gunung anu tempat anu tereksklusifkan Nusa Larang disebut teh Nusa Larang ke tanah suci. Tanah anu disakralkan. Oh ya udah sok di bawahnya dirikan sebuah tadi tatanan kan yang tadi perjalanannya sudah begini akhirnya jadi 3 tritang tuh. Nah, kembali lagi ke Sangiang. Di Sangiang sok bikin di sana satu ajaran spiritual yang mumpuni, ajaran Katalaga. Naon ajaran Talaga Mandala Hyang Agung, sehingga disingkat Talaga Manggung. Begitulah. Tahu secara singkat rada lebar gitu ya. Minum dulu. Gara-gara apa ya? Gitu aya sih anu nyebat Talaga Manggung sok kadang disamikeunnya jong panggung gitu ya. Seolah-olah Talaga keur manggung. Iya sih boleh saja ada sami anu namanya panggung pasti di luhur. Cuman kan luhur bukan berarti hanya tempatnya, tapi di sana ada khasana Mandala Hyang Agung. Jadi Mandala teh tempat, Hyang teh kahyangan tempat beribadah lah. Agung mah nu agung nu luhung gitu. Itu jadi disebut Talaga Manggung teh eta Talaga Mandala Hyang Agung. Berarti mungkin memang keresahannya saat itu karena memang ajaran Sunda itu banyak terkontaminasi sehingga ada yang mencetuskan ayo kita kembalikan ajaran Sunda ini ke ajaran yang benar-benar Sunda. Pemilihannya itu harus di tempat yang tinggi. Terpilihlah Gunung Ciremai itu naon Ciramahyang. Ciramahyang disingkat jadi Ciremai, terpilih nyambung ya berarti. Artinya kan mungkin tujuan awalnya itu mengembalikan ajaran kesundaan tadi, tapi karena memang banyaknya masyarakat yang berdagang segala macam, maka muncullah ide mungkin atau gagasan udahlah dijadiin keratuan aja. Karena memang biar lebih terkontrol, biar ada tatanan. Kan santena udah bisa baroga KTP. Memun aya bansos babari. Gitu. Mungkin zaman hari teh bener tidak MBG. Berarti secara administrasi kerajaan Talaga Manggung itu secara administrasi di bawah kerajaan Galuh apa gimana Pak? Ada tahun ya. Itu nanti kita lain lagi cerita. Jadi kita mau berbicara di tahun berapa. Nah, ketika Mulasara Wasatiwada 1426 sampai dengan 1500-an sekian itu jadi negara yang independen. Itu termaktub dalam naskah Carukanda Talaga yang disadur oleh Bapak Profesor Dr. Raden Suparman yang dari Tangerang, itu bahwa Sang Katong Watu Gunung Prabu Talaga Manggung ngadirikeun negara anu tidak berafiliasi ka negara manapun. Nah, kenapa tidak berafiliasi? Sebab corak negara kala itu Talaga Manggung mah coraknya corak kultural historical, kultural, spiritual. Jadi negara naon keagamaan kalau mungkin ya sangat mendekati mah kalau zaman sekarang mah Vatikan lah. Walaupun negara kecil tapi tidak mau diklaim sama Inggris. Walaupun itu wilayah masuk ke dalam semacam itu. Jadi itu negara spiritual jadi sehingga mereka tidak berani. Nah, sampai tahun 1500. Nah,
tahun 1500 ketika ada ya peran serta carut marut lah 1500 itu memang hampir di sana itu kemunduran Sunda secara keseluruhan dan adanya tekanan dari penjajah kan, banyak adanya politik adu domba dan lain sebagainya. Nah di sana baru masuklah, pernah masuk ke Galuh, pernah masuk juga ke Cirebon. Tapi yang perlu diingat ketika Galuh runtuh nanti muncul lagi dari Talaga namanya Prabu Haurukuning III mendirikan lagi. Jadi mereka peri negara Galuh menjadi Galuh Pangauban. Cuman berpindah nanti keratonnya yang awalnya di Kawali jadi pindah ke Ciburang yang sekarang Maniis. Nah nanti pindah lagi ke daerah Galuh Pangauban hampir dekat ke Pangandaran Karangpucung. Gitu. Jadi ada lagi gitu Galuh ada lagi penerusnya. Pajajaran kan Burak juga diteruskan oleh Sumedang. Galuh Burak oge diteruskan. Kebetulan secara pendeklarasiannya atau deklaratornya itu dari Talaga namanya Prabu Haurukuning. Keturunan dari Talaga. Ya memang Raja Talaga. Kala itu ya Raja Talaga. Jadi udahlah Talaga, ayolah kita merger aja. Dari Talaga, Kuningan sama Ciamis, beberapa wilayah Garut. Udah bikin lagi negara untuk menggantikan Galuh gitu. Namanya Galuh Pangauban. Ini lagi gencar loh sekarang sama pangersa yang dari Kuningan itu Dewan Budaya Kuningan lagi gencar sekarang mencari fakta tentang itu. Oke, menarik Pak nih. Siap. Karena sampai tadi kalimat terakhir Bapak ngobrol di kepala saya masih gambarannya itu Talaga Manggung itu hanya sekitar Talaga Bantarujeg. Yang sampai tadi setelah tadi Bapak berbicara ini kan artinya kerajaan Talaga Manggung itu wilayah kekuasaannya itu luas mungkin. Jadi kembali lagi ya kita mau berbicara tahun berapa. Kalau berbicara tahun sekarang mah Talaga Manggung itu cuma desa, Pak. Desa yang tersisa kalau sekarang mah pernah dulu berarti sebelum tahun 2000 ke Wadanan, Talaga rada luas. Dulu kan kabupaten. Majalengka dulunya lagi kan sampai. Nah, wilayah teritori budaya Talaga itu menyebar kemana-mana. Tapi wilayah teritori budaya ya. Ada yang teritorial. Kalau teritorial mah Kuningan terpisah Saunggala, cuman batasnya Kuningan deh yang sekarang kayak Sagara Hyang terus Haurukuning itu mah masih masuk ke Talaga. Dulu mah gitu. Terus Galuh Singacala sampai sebelum Panjalu itu maksudnya masih ke Talaga dulu. Kalau saya lihat di peta-petanya Kabupaten Majalengka itu sampai Parakan Muncang Talaga Sumedang. Ada naskahnya ada loh. Ini barangkali nanti jadi kontroversi. Barangkali nanti ada rekan-rekan yang dari daerah lain itu silakan dilihat aja naskahnya udah saya share di media ya di internet. Itu di sana ada tahun 1550 itu Prabu Arya Kikis itu mengeluarkan maklumat yang disebut Ujar Ratu Sabda Raja. Nah, negara-negara di sana disebutkan bahwa negara-negara bawahan atau wilayah-wilayah bawahan Talaga di antaranya Sindangkasih. Berarti Majalengka dan sekitarnya. Sindangkasih, terus Talaganya sendiri, terus Singandaru Tekawali, sama Parakan Muncang. Berarti yang sekarang Sumedang. Itu Kedah Caos tanggal 11 sasi setiap tanggal 11 sasi Sapar. Kedah Caos Caos Teseba. Sowan lah gitu untuk bermusyawarah Kak Puri Agung di Walang Suji di ibu kota Talaga. Nah, di Arya Kikis ada naskah itu. Bukan sorry. Arya Kikis pernah mengeluarkan maklumat tersebut dan termaktub di naskah Carukanda Talaga yang disadur oleh Bapak Raden Suparman itu. Itu wilayah yang ada di catatan saja belum tahu. Nah, itu kan batas teritori, belum batas teritori budaya. Kalau teritori budaya mah ya tidak terbatas. Kalau sekarang aja lah ada yang suka otak-otak umpamanya. Tiba-tiba orang Afrika, berarti kan budaya kita. Nah, berarti teritori budaya pasti masuk. Pasti nanti ada kontribusi dari itu. Apa royalti, apa segala macam. Dan banyak gitu. Nah, Pak, saat ini apakah silsilah keturunan dari Talaga Manggung itu masih ada? Alhamdulillah Pak, kalau mengenai silsilah mungkin di Talaga itu dari dulu masih terjaga sampai sekarang sehingga catatan-catatannya ada Pak yang sampai menyebar ke Cianjur, ke Ciamis, terus ke Subang, ke Indramayu, ke Cirebon, masih ada catatannya dan ada lembaga di yayasan itu khusus yang menangani masalah silsilah Pak biasanya gitu. Berarti udah keturunan keberapa?
sekarang itu. Dihitung dari Prabu Talaga Manggung yang sekarang. Nah, kalau secara budaya nih ya kita tapi kembali lagi ini mah ke budaya, bukan berarti yang sesungguhnya ada kerajaan Talaga Manggung sudah tidak ada. Iya. Cuman secara budaya di kami itu ada yang disebut masyarakat adat Talaga. Nah, di masyarakat adat Talaga itu ada yang disebut pamangku tahta. Nah, pamangku tahta itu namanya Raden Apun, kepanjangannya Raden Apun Cahya Hendraningrat. Beliau yang sekarang mengelola situs Bumi Ageng dan Museum Talaga Manggung. Nah, sampai ke Raden Apun aja itu berarti yang ke-18, Pak. Keturunan ke-18. Keturunan ke-18 dari Prabu Talaga Manggung gitu. Sampai Raden Apun aja gitu. Dan sekarang Raden Apun udah punya anak, dan yang setingkat dengan Raden Apun itu ada yang udah punya cucu lah dan lain sebagainya. Mungkin sampai 20-25 lah sekarang ada gitu. Dan alhamdulillah sebagian masih tercatat. Masih terjaga. Masih tercatat, masih terjaga catatannya, dan kami juga menseleksinya dengan sangat hati-hati gitu. Masalahnya kan sekarang kan apalagi yang namanya silsilah banyak yang meminta legitimasinya untuk ini untuk itu lah. Mengaku-ngaku gitu tah. Iyo ujug-ujug hayang turunan raja mau bisa padua. Jadi karena mungkin Pak ini mah berbicara sayangnya ya itu yang ada di kepala saya itu Talaga Manggung itu ya udah hanya Talaga sakit kerajaan Talaga yang memang menguasai wilayah Talaga Cikijing Bantarujung Malausma lah. Pikiran saya ternyata eta mah bekas kewadanan Talaga eta mah anu sakitu mah. Nah, saya kebetulan kan dari Malausma, Pak. Oke. Terus saya tuh pernah nanya waktu itu ke kakek sejarah Malausma teh gimana katanya. Ya mungkin terlepas dari benar atau enggaknya mungkin ya. Cuman yang saya ingat dari beberapa orang yang saya tanya itu sejarah singkatnya itu katanya Malausma itu berasal dari Mala dan Isma katanya. Mala maka tidak ada, Isma nama moal aya di ngaran Malausma teh. Jadi moal aya di ngaran Malausma di mana ge saurna gitu. Aya ge Malaysia aja. Aya ge Malaysia. Aya ge Majalaya akhirnya atau nah, terus sejarahnya itu katanya dari Eyang Kartabraja dan Buyut Mueuk katanya yang saya pernah dengar itu asalnya dari Talaga. Oke, gini Pak. Jadi Malausma itu ada kedalaman. Tadi yang disebut saya bahwa termasuk Parakan Muncang. Ada kedalaman disebutnya dalam Salawangi, Pak. Dalam Salawangi. Iya, dulu itu kepala daerahnya di sana. Masuknya ke Malausma. Ya pastilah penyebaran budaya, nanti ngababakan itu pasti. Mengenai Mala dan Isma, kalau itu kan udah islamisasi ya. Biasanya mungkin enggak kala itu udah islamisasi sampai ke nama-nama. Kalau ciri khas corak Sunda itu menamai satu wilayah sebenarnya adalah dilihat dari alam sekitar. Biasanya gitu, tina pohon-pohonan, tina pohon maja, buah maja, kalau maja langka dan lain sebagainya. Wah itu mah bukan kesana yang Majalengka mah mungkin aja dulu ada cerita apalah gitu yang melangkah di mana gitu mungkin lah. Kalau maja sendiri kan memang tina buah maja dan itu udah termaktub juga dalam naskah-naskah kuno. Talaga itu dari wilayah kan, wilayah Talaga karena ada Talaga di sana. Makanya Talaga dengan Tasik itu sama artinya. Tasik kok tidak danau. Oh Tasik tidak. Iya, makanya di Talaga di Tasik oke aya danau Sangiang. Ya ada, iya ada. Ya mungkin secara budaya sama. Nah, mengenai Malausma kalaupun memang ada kirata di desa itu ya sebutnya kirata atau secara toponomi diarahkan ke tadi ya boleh sah-sah saja sih boleh. Cuman kan nanti fakta penunjangnya siapa? Seperti apa fakta penunjangnya gitu. Nanti dicarilah sebelum Malausma itu kayak ada Sindang Lama. Nah, kalau saya lihat dari awal saya kenal ya kebetulan kakak saya juga kan orang sana. Sindang itu dari Sendang itu sungai. Ternyata pas saya tanya ke kakak di sana itu ada namanya Kubang Sari. Nah, itu Sendang yang lama, memang Sendang yang ada kebudayaan di sekitar Sendang di sana gitu. Sendang sungai ya
tempat mengalir lah, tempat air lah naon gitu. Yang lama memang yang anu lami atau naon lah gitunya. Apa lama itu nah lama bisa di bahasa Sundakeun atau ada pohon di sana sendang lame umpamana jadi sendang lama atau jadi sindang lama gitu kayak gitu Pak. Saya Jadi pernah dengar mah sindang lama teh pangeureuna nu lila cenah. nah itu lila na eta gitunya lila teh nah bahasa Indonesia teh lain gitu teh kan bukan ahli toponominya cuman menerka kalau sendangnya ada walungan ada walungan di dinya teh gitu sendang gitu. Bojong walungan pasti lamun tiap nama bojong walungan terus kayak aya deui lamun aya nama wilayah babakan berarti anyar eta mah gitu. Daerah mana gitu. Tah Malaus mah seperti gitu ya. Cuman yang jelas kalau wilayah Malaus mah secara keseluruhan itu memang termasuk di sana peradabannya sangat kuno sebelum Talaga ada itu di sana udah ada. Terbukti di daerah Werasari itu ada batu tapak tersebut batu orok. Nah, di sana itu kan tinggalan arkeolog gitu di sana. Itu biasanya zaman-zaman apa namanya Neolitikum atau zaman gimana teh? Arca apalah gitu Neolitikum apalah gitu saya lupa nggak bawa itu di bawah Masehi biasanya kalau ada tinggalan seperti itu saya pernah meneliti ke sana. Iya ada batu tapak gambar orok batu tapak orok gitu. Nah, itu arkeolog tinggalan arkeolog di sana yang jelas pasti di sana ada naon teh peradaban lama. Nah itu kalau mau karena mungkin Pak saya itu tertarik sekali dengan sejarah ya. Jadi ini mah ketidaktahuan saya. Kadang kan ada sejarah teh yang memang saling berkaitan kayak tadi itu nyambung kemana. Betul. Terus beberapa sejarah teh ada yang seakan-akan berdiri sendiri teh. Ditarik ke sini kok timelinenya nggak nyambung, tarik ke sini nggak nyambung. Nah jadi atas dasar kebodohan saya mungkin saya suka menyimpulkan gini kalau ada sejarah atau cerita zaman dahulu yang memang tidak sinkron ketika disambungkan dengan sejarah di area lain itu bisa jadi sejarah yang berdiri sendiri lah saya bilang bukan palsu tapi berdiri sendiri karena memang tidak sinkron. Tapi Talaga Manggung mah tadi kan secara timeline nyambung ke dia ada lah si runtutan teh gitu. Nah mungkin sedikit Pak tentang Majalengka mungkin sedikit tentang Majalengka karena ini kalau bapaknya berkenan diceritakan aja kalau memang tidak berkenan nggak apa-apa Pak. Karena ya karunya host itu juga acan kesewehan deh. Soalnya tuh apa ya dage kemarin ramai di komentar lagi. Ya berarti nana mending geus kasihan disomasi teh gitu kan. Nah apa ya dage kemarin ramai gitu dah. Nah, jadi mungkin saya bisa mengatakan untuk anak muda yang orang Majalengka itu saya rasa wajib mengetahui asal usulnya lah kumaha Majalengka teh. Henteu tertarik ke sejarah ge minimal ketika orang ada yang nanya teh Majalengka teh kumaha baheula bisa ngejelaskan secara sedikit. Nah, tapi permasalahannya ada kesimpang siuran terkait dengan Majalengka ini. Ya saya tadi sudah di-spill sedikit oleh Pak Asep terkait ada yang bilang Majanelangka, ada yang bilang Majalengka. Ya walau alam mungkin cuman mungkin yang akan saya tanyakan yang lebih mendekati ke fakta mungkin atau berdasarkan bukti sejarah itu yang mana Pak gitu mengenai Majalengka ini yang jelas gini Pak. Kalau Majalengka saya kira itu kalau dilihat dari historikal itu sangat jauh dengan ceritanya Rambut Kasih dengan cerita betapa menyudutkannya orang Majalengka anu pelit nyumput ke buah maja kan tekarar itulah orang Majalengka pada lager monyet teuing itu sampai sakituna kan sampai Ibu Nina Lubis kemarin waktu saya di Parbud ngobrol juga hanteu seperti itu gitu tapi gini biarkan saja. Kalau ada cerita yang seperti itu ini aja Pak dibina. Masalahnya gini, ketika di Palembang ada cerita tentang batu yang bersujud akhirnya batu malin kundang. Dan itu jelas secara sejarah udah nggak masuk apa. Tapi dipelihara sebab Indonesia itu daerah yang
cerita rakyatnya itu sangat kuat. Iya. Dan itu bagus, Pak. Kita jangan mau kalah sama orang luar negeri. Papa tahu tentang kura-kura ninja. Tahu. Bagaimana dengan ilustrasinya kura-kura yang makan pizza dan lain sebagainya, tapi seolah-olah modern. Padahal di urang oge aya kancil nyuri timun. Ya, bener tuh. Di urang oge aya gitu. Jadi urang ulah sini so kana sejarawan. Dah nya ulah kitu. Da, memang di kita mah mengandung filosofi. Nah, sebelum saya jawab itu, saya filosofikan dulu ke yang sangat ramai di kalangan kita waktu kecil dulu, dongeng-dongeng, tapi yang sangat bagus nyaita tentang si Tumang. Sangkuriang. Nah, kunaon aya si Tumang? Cenah si Tumang teh bapakna Sangkuriang. Maknya anjing kawin jeung putri boga budak lalaki. Nah, Itu kan yeah. lamun orang erek berbicara apa adanya kan seperti itu. Tapi harus ingat di Sunda itu aya anu disebut panca curiga. Panca curiga. Silib sindir simbol sunyata sasmita. Silib sindir simbol sunyata sasmita. Naon ai silib simbol dan lain sebagainya teh itu teh metodologi bujangga-bujangga dulu dalam mengekspresikan karyanya. Jadi lamun si asa itu adeja alamatna di jalan gak naon desa Malaus mah karena ayeuna mah kitu baheula mah henteu. Oh adeja teh terlahir di satu daerah anu berkelok-kelok anu di dieu aya tangka gedang deh. Seperti itu dulu mah bujangga teh mata kelihat. Maaf, kita bukan menyamakan. Lihat kitab suci. Mau kitab suci apapun, ada enggak yang secara gamblang menyatakan? Tidak. Iya. Semuanya juga mengandung kias dan Quran itu disebut yang paling tinggi dengan bahasanya yang super tinggi. Dan pujangga seluruh dunia itu seperti itu. Jadi mual mungkin ayeuna menyebutkan bahwa plak seperti itu mual Pak dina naskah mual sih Kak. Oke milarian ka mana oge justru upami aya naskah anu sedetail itu mah tesis karyana biasanya udah karya tahun 45 ke sini. Nah, tadi kembali lagi Majalengka yang mana ya kita umpamakan cerita si Tumang. Nah, make si Tumang. Padahal si Tumang teh singkatan tina ya Resi Ratu Rama Hyang. Tadi lo disebut Ritangtu teh. Kunaon Kak Dayang Sumbi ngawin teh pasti Resi Rama Ratu teh kudu gulangkep, kudu kawin jeung bumi. Maka disebutnya Dang Hyang Sumbi. Maka bakal muncullah Sangkuriang anakna Sang Guru Hyang. Sang Guru Hyang teh naon penerang guru Resi teh Sangkuriang teh makanya Guriang 7 lah ya naon gitu. Pengajaran, belajar. Jadi kalau hoyong makmur didinya nyamun hoyong makmur ya ulah aya nu salahna si Sang Guru Hyangna ngadon bogoh ka Ambu ka Dayang Sumbi anu mana naon aran bogoh teh kan berarti mengeksploitasi sayangna ieu si Sangkuriang teh hayang hakanan tina hasil bumi lamun ayeuna mah meureun illegal logging lah dan lain sebagainya nya akhirna berantakan terus ngabunuh si Tumang ya gitu. Dari sanalah peristiwa-peristiwa seperti itu yang itu satu ajaran bagi kita. Saya yakin lihat tokoh tersebut mau aya mau manggih kalau aku mau ge. Dan itu mencerita. Cerita rakyat tapi kandungan filosofinya sangat tinggi di sana. Nah, kembali lagi tadi karena sejarah Majalengka kenapa disebut Majalengka? Nggak mungkin. Itu hanya salah satu konspirasi lah dari bangsa asing yang untuk menjatuhkan. Makanya kemarin bersikeras alhamdulillah Bapak Bupati sekarang berkenan untuk sebenarnya bukan merubah sejarah ya, tapi mensamakan persepsi dari sejarah salah lah benar gitu. Mensamakan persepsi dengan pendekatan melalui tenaga ahli Profesor Nina Lubis yang dibantu oleh keluarga besar dari Talaga Manggung dengan Pak Jaksa Agung dengan Pak T.B. Hasanuddin untuk membuat satu karya ilmiah yang menghasilkan nanti ulang tahun Majalengka dengan versi yang baru sekarang gitu. Mengenai Majalengka saya kira itu tidak mungkin. Kalau Majalengka mah ya, atau mungkin Majalengka diambil dari salah satu nama maja yang umpamanya keagungan maja ada di sana. Keagungan itu ada Majapahit, mungkin udahlah di sini Majalengka gitu atau seperti apalah itu mah sebab sampai sekarang juga saya kurang begitu memahami tentang toponimi seperti itu gitu. Yang jelas nama Majalengka itu ada baru tahun itu gitu, tahun yang sekarang jadi berapa 1918 ya? Iya. 1840.
1840. Tadinya bulan Juni. Sekarang jadi Februari. 11 Itu Februari. diambil dari Bushwick Belanda. Ya. Ya. Nah, saya nyari-nyari teh di situs web museum apa gitunya lupa gitu. Memang mendekati teh pemindahan yang dari Maja itu karena pertimbangannya pembangunan jalan apa pos. Pos Tomo. Nah, Pot Tomo. jadi supaya untuk lebih dekat katanya supaya tidak terlalu jauh. Oh gitu. Jadi berarti ya mah aya kesinambungan dah dengan cerita lain deh gitu. Oh berarti kada jangan saabieun unggul Pak. Betul. Gitu. Oh berarti ini yang lebih mendekati fakta mungkin lah bisa bilang gitu. Terus apa itu? Jakarta kuliah sejarah. Hah? Tong hayang. Tapi sejarawan lah. Saya ya. Jarang peminatannya. Orang yang menjauhi sejarawan itu jarang. Paling banter hoyongnya jantan guru sejarah kan. Iya. Jarang loh yang jadi sejarawan. Kembali lagi ke Talaga Manggung, Pak. Siap. Berarti dulunya itu keraton atau istana Ya. pusat pemerintahannya mungkin itu di daerah Sangiang. Karamaan di daerah Sangiang, Karatuan di Walang Suji. Di Walang Suji Desa Kagok ya sekarang. Oh, di Desa Kagok. Tepatnya di Kampung Cigumawang sekarang itu. Nah, peninggalan yang masih ada saat ini apa aja, Pak? Kalau untuk di Walang Suci itu masih ada batuan-batuan bekas bangunan kuno kayak punden berundak, terus ada lingga, ada yoni, ada beberapa fragmen arca di sana masih. Cuman kalau untuk peninggalan bangunan mah kayaknya kalau yang namanya di Sunda mah kan bahannya organik dulu kubilik lah kunaon gitu pasti udah nggak bakalan kuat lah 100 tahun gitu ngomong ya Cirina gitu kan. Terus kan pusat pemerintahannya pada akhirnya pindah Pak di tahun 1600 ketika raja terakhir Apun Surawijaya diangkat. Nah, akhirnya dipandang perlu ada satu peristiwa yang kurang baik lah sehingga secara keseluruhan Sunda banyak penyerangan dan lain sebagainya. Begitupun Talaga akhirnya pindah ke sekarang yang jadi Bumi Ageng Talaga. Museum. Ya, yang depan seberang museumnya. Nah, museum bekas Bumi Alit itu gudang pusaka dulunya. Yang sebenarnya bekas tatanan pemerintahan. Cuman di sana hanya bertahan satu raja, Apun Surawijaya, itu pun nggak paripurna, nggak lama. Pada akhirnya ada terjadi politik adu domba lah. Talaga dipecah menjadi 4 bagian, menjadi 2 bagian, akhirnya menjadi 1 bagian lagi. Akhirnya di Bupati Talaga dimasukkan ke dalam pemerintahan kolonial Belanda yang tadinya pemerintahan tradisional jadi pemerintahan modern kala itu. Jadi Kabupaten Talaga, bupatinya juga menolak, akhirnya terjadi lagi peristiwa penekanan dan lain sebagainya. Akhirnya bupatinya diberhentikan, ada yang bilang bupatinya buron lah dan lain sebagainya. Ada perlawanan dan lain sebagainya gitu di sana. Terus pada akhirnya bubarlah Talaga. Nah, setelah bubar Talaga secara kepemerintahan kan vakum of power lah kala itu. Nah, maka kesepakatan sesepuh jadi diangkatlah pengelola budaya diambil dari keturunan bupatinya. Dan sampai sekarang Pak Raden Apun itu keturunan dari bupati itu. Begitu. Berarti Bumi Ageng itu yang seberang Talaga? Ya, yang seberang museum. Toko-toko kan? Nah, itu belakang toko-toko. Oh, di belakang Iya, toko-toko. Saya main ke itu. Nah, kalau kita itu ke museumnya boleh masuk? Ya boleh, atau memang ini sarana edukasi, jadi mohon doanya. Nanti juga akan kita bangun Laiping Museum di sana itu. Jadi museum tapi di sana bakal ada tontonan-tontonan yang bersifat budaya seperti pandai besi di sana, terus tata kelola pesawahan gitu, tata pengairan dan lain sebagainya. Nanti mudah-mudahan ini lagi di setting sekarang itu. Mantap. Kapan-kapan gitu? Ya. Oke. Pak, ini kan tentang kerajaan Talaga Manggung ini saya aja yang mungkin bukan orang yang bergelut di bidang sejarah ini sangat menarik nih untuk pengen tahu si cerita Talaga Manggung ini. Nah, sejauh ini apakah ada apa istilahnya ya? Sejarawan dari mana gitu yang tertarik untuk meneliti Talaga Manggung ini, barangkali ada yang dari luar negeri atau dari nasional gitu. Soalnya saya aja yang orang biasa
penasaran gitu. Ini saya Tertarik gitu. sambil buka-buka dikit ya. Boleh. Jadi ini berdasarkan catatan yang resmi yang dikeluarkan oleh Yayasan Talaga Manggung Simbar Kancana itu, pertama kali orang yang meneliti tentang keberadaan kerajaan Talaga dari sisi kultural, artefak, terus spiritual juga, yang pertama kali itu namanya Enzi Bermud. Orang luar. Ya, orang luar. Dia itu kepala seminari di Jakarta sekaligus kepala Museum Batavia kala itu. Nah, Museum Batavia yang sekarang jadi Museum Nasional. Iya. Nah, itu meneliti, nanti menerbitkan buletin tentang keberadaan beberapa artefak yang di Talaga yang pertama. Terus yang kedua ada F.C. Wilson. F.C. Wilson itu orang Inggris tapi bekerja untuk Belanda. Dia itu orang yang membuat sketsa Candi Borobudur. Nah, tadi Bermud di 1804. Terus F.C. Wilson di 1836 dia membuat sketsa arca-arca yang ada di Talaga, dan sketsanya alhamdulillah masih tersimpan sekarang di Museum Art University dan di Leiden ada. Nah, yang ketiganya Isidor van Kinsbergen. Dia dari Belanda tahun 1863. Isidor van Kinsbergen datang ke Belanda untuk mengabadikan artefak-artefak melalui foto-fotonya. Dia itu fotografer lah kalau sekarang, cuman dia sejarawan juga, mengabadikan beberapa artefak. Nah, di Talaga. Terus yang lebih tua lagi yang dari Inggris ada namanya Luciana Raffles. Dia mantan istrinya Gubernur Jenderal Raffles, datang ke Talaga untuk mengabadikan naskah Palak Buddha. Nanti ada naskah tentang Talaga juga yang tadi patronnya dari Cawan Zodiak. Nah, terus datang lagi ada namanya dari tim catatan kepurbakalaan Hindia Belanda 1913. Nah, yang kita yang orang Majalengka patut bangga bahwa catatan itu berisi beberapa halaman berisi tentang Talaga, dan catatan itu dijadikan momentum Hari Kepurbakalaan Nasional. Hari Kepurbakalaan. Iya, buku itu kan terbit 1814. Nah, momentum penerbitan buku itu dijadikan sekarang sama Menteri Kebudayaan menjadi Hari Kepurbakalaan Nasional, yang notabene isinya adalah tentang artefak Talaga beberapa bagian. Terus terakhir yang ya kesininya udah rada-rada modern, datang juga yang dari Prancis, dari Lembaga Penelitian Asia Timur Jauh, yang pertama datang tahun 1980, dan kemarin ini baru beberapa hari datang lagi generasinya. Terus dari Lembaga Kebudayaan Kerajaan Belanda itu datang juga. Terus ada peneliti gamelan dari Amerika namanya suka disebutnya Mama Erik. Jadi Mama Erik namanya Eric Knott. Bule tapi Orang bule. Eric Knott namanya, cuman dia udah Mama Erik pasti lihat nih kalau dia itu karena udah lama katanya dari tahun 78 meneliti gamelan Sunda, ya akhirnya disebutnya Mama Erik. Berarti yang terbaru itu yang dari Prancis. Yang dari Prancis ini barusan kemarin lah baru. Terus udah jelas lah yang sejarawan yang dari kita mah Ibu Nina Lubis juga membuat buku sejarah kerajaan Talaga. Jadi alhamdulillah untuk yang melegitimasi keaslian dan keberadaan kerajaan Talaga itu, ya kita ditunjang oleh beberapa sejarawan. Jadi saya sebagai pengurus di sana juga tinggal mencari catatan-catatan mereka lah untuk menulis artefak dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah itu mempermudah bagi kita. Oke. Cekap. Oke. Luar Jaga Walungan. Sebenarnya masih sangat seru. Cuman udah saatnya kita masuk ke segmen Burujul. Jadi Pak, di sini mah ada segmen yang namanya Burujul. Ya, siap. Burujul itu mungkin kalau di Majalengka mah itu daerah Jatiwangi ya, daerah Burujul. Tapi kalau di Jaga Walungan, Burujul itu singkatan dari Buru Jawab Ulah Lila. Siap. Tanya cepat lah ya, kalau bahasa Indonesia mungkin. Jawab ya. Saya punya 5 pertanyaan Pak. Siap. Yang diperlukan Bapak mungkin hanya menjawab secara refleks lah, spontan gitu. Siapa? Oke. Pertama, nomor 1, menurut Bapak lebih penting mana Pak? Warisan benda atau warisan nilai? Nilai. Kenapa Pak? Benda itu boleh hilang. Nah, seperti artefak-artefak yang sekarang ada yang di luar negeri dan lain sebagainya. Oke, hilang nggak apa-apa. Tapi yang jangan dilupakan nilainya.
Nilai daripada orang itu, nilai daripada benda itu, betapa orang yang membuat benda itu telah mewariskan satu peradaban yang luar biasa yang terekam di benda tersebut. Kalau benda oke, bisa dibikin lagi. Tapi nilainya, Pak. Berarti kita terlahir bukan dari bangsa yang bodoh. Ternyata artefak-artefaknya bagus, ada metalurgi, ada alat musik dari logam, ada ukiran, ada batik dan lain sebagainya. Betapa bangsa gitu mempunyai benda mah silakan lah, ada yang dijual, kayak ada yang hilang, ada apalah itu. Cuma nilainya itu. Dan nilai itu pasti diwariskan terhadap kita sebagai anak cucunya. Makanya kita itu terlahir, kita harus bangga lah sebagai warga negara Indonesia, khususnya orang Sunda. Kita terlahir bukan dari orang yang sembarangan. Kita itu mempunyai leluhur yang sangat luar biasa, yang mampu menorehkan peradaban yang dikenal dunia. Wah, keren itu. Mantap. Orasi itu apa? Nomor 2, Pak. Dalam sejarah atau budaya itu pasti ada yang namanya tradisi. Baik itu sifatnya ritual atau segala macam. Nah, menurut Bapak, tradisi itu alangkah lebih baiknya itu dipertahankan secara utuh atau tetap harus menyesuaikan dengan zaman? Jelas harus utuh dan menyesuaikan dengan zaman. Dua-duanya. Tidak bisa. Sebab apa? Tradisi yang sekarang kita lakukan itu berdasarkan kumpulan dari tradisi-tradisi masa lalu. Ya kan? Orang tua kita dulu makan sama tangan. Kita apapun bentuk makanannya pasti sama tangan. Masih di kumah-kumah gitu. Tahu sendiri kan kopi. Orang tua dulu kita udah minum kopi. Itu kan tradisi. Udah tradisi yang zaman dulu. Tapi secara modern sekarang kita ada latte, ada espresso, ada americano, ada Japanese. Itu kan tradisi yang disesuaikan. Pada akhirnya, jadi tradisi itu adalah salah satu kumpulan tentang hasanah perilaku kita sehari-hari yang pada akhirnya harus dikolaborasikan dengan kebutuhan zaman. Gitu, jadi nggak bisa berdiri sendiri, Pak. Mungkin nya bisa wae, cuman kabayang zaman ayeuna kalau mau ngopi harus nyangrai. Ya, tidak saya kata lagi tuh. Ya, zaman ayeuna saya berhenti talaga kudu naik kuda ke dia. Wese aing enggak mau mobil mau motor gitu kan. Tetap harus menyesuaikan ngigelan zaman. Betul, ngigelan zaman. Dan tradisi itu sangat mungkin gini, tradisi dan budaya Sunda itu relevan di segala zaman. Di segala zaman. Itu pasti. Nomor 3. Siap. Nah, ini Pak lumayan bagus nih pertanyaan. Siap. Wah, lumayan serius. Bapak sendiri nih sebagai budayawan lah, katakan seperti itu. Lebih takut mana, Pak? Sejarah yang hilang atau generasi muda yang sudah tidak tertarik? Mana yang paling tidak? Generasi muda yang sudah tidak tertarik. Generasi muda yang sudah tidak tertarik. Hilang itu bisa dicari. Ketika ada yang masih ada keneh orang anu tertarik. Tapi ketika orang sudah tertarik, sejarah lagi pasti hilang dengan sendirinya itu mah. Lagi tertarik lagi. Dan saat ini mungkin ya saya mah nggak ngobrol yang jauh-jauh. Circle saya ya suka pada malas mengobrolkan sejarah teh. Betul. Cina segala tinggi halu cina kayak gitu. Nah, itu karena ini Kang, secara tidak langsung jaga walungan ini sudah merubah kebiasaan sehingga berbicara sejarah itu bisa lebih menarik dengan cara seperti ini. Ya, jangankan orang lain, saya aja ketika berbicara sejarah yang dibumbui umpamanya dengan keris bisa terbang, dengan kuda bisa terbang, dengan apa-apa, dengan segala sesuatunya jenuh. Tapi dengan kita membuka wawasan seperti ini, kita kemas dengan cara modern dan lain sebagainya melalui media sosial, saya yakin yang dibicarakan sejarah pada prinsipnya orang itu seneng akan sejarahnya. Setidaknya sok bangsa urang ya, setidaknya sagelo-gelona cek bahasa talagamanya. Sagelo-gelona lamun indit ka mana-mana, kapanggih jeung nu di lembur pasti nanya ke deket si anu teh. Berarti kan ada sejarah di sana. Itu sagelo-gelona orang sok pasti. Di mana ti balas tadi contohnya. Di mana itu tiba. Kenal teh jeung anu kan. Itu pasti sasawa itulah ciri khas orang Sunda. Berarti intinya orang Sunda itu kangen akan nilai sejarah. Ya betul. Selalu ramai gitu. Minimal panca kaki mah. Jadi yang jelas peminatan dulu. Peminatan itu nanti akan timbul ketika para kreator-kreator generasi muda seperti ini bisa mengemasnya. Dari kami mah yang generasi tua paling berbicara apa adanya. Geus semua menarik lah. Gitu terus terang saya geus teu pede gitu. Paling saya mah dijarah dikeun jimat mungkin lah gitu.
Oke, nomor 4 Pak. Siap. Ini masih ada hubungannya sama nomor 1 tadi. Kalau nomor 1 kan lebih penting mana antara benda sama nilai. Betul. Nah, nomor 4 ini lebih sulit mana, melestarikan benda atau melestarikan nilai? Melestarikan nilai. Lebih sulit. Ya, melestarikan benda mah benda hilang tinggal dibikin replikasinya. Sekarang dengan cara di print atau ada apa di etching dan lain sebagainya udah gampang. Benda mah gampang. Melestarikan benda mah gampang. Metalurgi kita bisa melestarikan nilai. Sekarang salah satu contoh, zaman dulu ketika saya muda itu ada nilai, ada tradisi surat menyurat. Betapa nilai di sana ada nilai akurasi, nilai tata cara kita berdiplomasi, ya, sopan santun itu kan dipakai. Lah zaman sekarang surat itu hilang, tukang pos sudah tidak ada kerjanya, jarang orang yang tukang pos sekarang kadang-kadang dengan paket-paket itu kan lebih ituan paket ya. Sekarang kan nilainya bagaimana anak-anak sekarang nge-WA ke ibunya, nge-WA ke bapaknya dengan bahasa yang kapan ada kalimat udah entah ibu kumaha damang, bapak kumaha ayeuna kumaha kondisinya jarang. Betul. Ya, itu nilai kan. Nah, sulit dengan kemajuan teknologi sehingga teknologi itu membunuh segalanya sekarang. Nilai-nilai itu pun dan keromantisannya pun udah beda gitu. Bener. Udah lain gitu. Zaman sekarang sudah tidak ada lagi menatap rembulan. Dengan harapan pasangan kita itu lagi menatap yang sama itu udah tidak ada. Yakin lah saya mah. Ayo tinggal video call ya. Nah itu. Udah bakal makara satu. Betul. Nggak ada lagi deg-degan nungguan tukang kantor pos, surat balasan. Nggak ada lagi kita bagaimana kita harus survive di lembur batur ketika orang tua belum sampai wesel. Tapi kan nilai di sana lebih menghargai, beda lah. Lebih menghargai si AA mungkin yang Gen Z sekarang itu belum pernah merasakan ketika sekolah pengen cepat pulang karena tahu orang tua kita masak apa di rumah. Itu nggak ada nilai seperti itu, nggak pernah kan. Nah, zaman dulu mah ya, zaman saya, kita itu nangis itu karena tidak ada makanan. Zaman sekarang karena disuruh makan nangis. Bener. Itu nilai-nilai yang seperti itu. Bener. Mau seperti yang mana gitu, sehingga keakraban. Nah, biar ada panjang sedikit. Kenapa dulu? Nah, di teknologi zaman dulu suka ada istilah dulu mah ada seeng. Seeng itu kan disimpan nanti di aranan si Asep si Anu. Ketika seeng yang dinamaan si Asep murah, aduh anak aing aya naon. Ternyata setelah diteliti dari seeng itu kan sekian mikron kemakan sama kita tembaganya, sehingga namanya tembaga kan penghantar listrik yang baik, kemakan ke kita. Apa yang kita makan dimakan juga sama orang tua, otomatis hubungannya konektivitasnya bagus. Matak sok aya istilah telepon cenah tidak seeng. Sok aya istilah eta. Nah, saya nilai ya. Maka tadi kan pertanyaannya lebih sulit mana? Itu nilai-nilai itu dah orang seengnya udah nggak ada sekarang mah. Masak juga makan juga udah masing-masing. Jadi udah nggak ada lagi rasa gitu, udah nggak ada lagi rasa. Sampai saya ada kejadian rumah saya kebakaran tahun 85. Tiba-tiba kakek saya datang. Ingat wae ya abah mah cenah subantaya naon. Itu yang heran. Belum ada atuh tahun apa di macam telepon. Dirinya can lahir. Jadi itu benar saya kejadian benar. Itu kejadian. Batin lagi kuat zaman dulu. Telepati itu yang sebenarnya telepati itu bisa dipelajari dan tidak sesakral itu, Pak. Itu memang dipelajari dari apa? Dari media-media seperti itu. Sebenarnya cuman ya sekarang udah kalah sama kuota. Iya, karena kuota cukup. Mah TF. Ya, ayeuna. Eta panghewana saya ke anak aya teh. Dek, keur di mana? OTW, sia OTW teh naon? OTW, oke tungguan wae sih. Nah itu kan sudah. Nah itu tadi ketika berbicara nilai apa melestarikan, jelas nilai lah yang sulit. Dan ini menjadi beban semua ya, dari mulai generasi A sampai sekarang generasi Z itu kewajiban kita. Ayo. Makanya kan di daerah-daerah lain sekarang lagi berusaha menanamkan kembali nilai-nilai itu melalui Living Museum, melalui kaulinan barudak, melalui seni-seni tradisi. Itu nilai-nilainya. Itu. Betul. Terakhir Pak untuk Burujul ini. Sebetulnya udah kejawab semua sih yang ini teh. Tapi saya tanyakan aja ya. Untuk zaman sekarang Pak, menurut Bapak
kesesuaian hidup itu di zaman sekarang apakah masih sejalan kalau menggunakan filosofi leluhur? Harus, Pak. Harus. Tadi filosofi yang kami anut di Talaga, jaga makeana patikrama paninggalnya siaseda. Ya, menjaga sebuah kebudayaan. Jadi intinya menjaga khasanah hidup seperti leluhur kita yang menjaganya. Sangat wajib. Sebab tidak akan ada sekarang tanpa ada mereka leluhur kita. Jadi jelas, kita sebenarnya enak hidup di zaman sekarang. Kita tidak usah lagi membuat filosofi-filosofi lain, tinggal menjalankan. Toh mereka-mereka yang menorehkan peradaban melalui karya jangga, karya teknologi zaman dulu, karya kesenian dan karya lain-lain. Ada nggak yang bisa buat wayang sekarang? Wayang sekarang kan nggak ada yang istilahnya membuat wayang tok seperti itu. Ya tidak ada. Toh tetap meniru yang sebelumnya dan meniru sebelumnya gitu. Nah itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke, Hong. Kita memasuki segmen-segmen akhir nih, Pak. Untuk di Jaga Walungan sendiri, Pak, kalau segmen akhir itu kita serahkan sepenuhnya kepada narasumber. Barangkali Bapak punya pesan, barangkali ada yang belum terbahas tadi di obrolan kita, atau ingin menasehati anak-anak muda sekarang tentang apapun yang Bapak inginkan, mangga Pak ke sebelah situ, Pak. Oke, Sampurasun lagi nggak? Terangkum, mangga Pak. Sampurasun, Talaga Manggung merupakan satu aset budaya di Kabupaten Majalengka yang nilainya sangat luar biasa. Oleh sebab itu, saya selaku pengurus di lingkungan Yayasan Talaga Manggung Simbar Kancana mengajak generasi-generasi muda, adik-adik, ayo kita berkarya untuk mengemas Talaga Manggung, dibikin sebagus mungkin, masukannya, idenya, kunjungannya silahkan, nanti dipersilahkan. Dan juga untuk rekan-rekan yang para pegiat budaya, para pelaku budaya, silahkan untuk berbondong-bondong. Dan insya Allah di tahun ini Talaga Manggung mulai terbuka untuk umum dengan fasilitas yang sudah diperbaiki. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Nah itu nih, kalau dulur Jaga Walungan tertarik nih sama Talaga Manggung, bisa datang aja ya ke Talaga. Langsung aja datang, pokoknya di pasar Talaga di sebelah wetan berarti ya? Ya, arah ke Cikijing. Arah ke Cikijing sebelum belokan pertigaan. Betul. Di situ ada Museum Talaga Manggung. Nah di situ saya juga belum pernah sih ke situ. Bangunannya baru. Boleh langsung datang aja. Nah kalau ini Pak, saya lupa ditanyakan tadi, apakah ada semacam situs web khusus tentang ketalagaan? Museum Talaga Manggung blogspot.com. Nah itu kalau blognya yang sekarang ya, nanti mungkin kalau yang baru nanti menyusul. Kalau Facebooknya Cagar Budaya Talaga Manggung. Itu resmi punya Yayasan Talaga Manggung. Ya. Oke. Jadi untuk dapat info-infonya bisa dicantumin nanti sama editor, ditulis di sini. Ya. Ngagawekan edit, kan. Oke, Pak hatur nuhun sudah datang ke Jaga Walungan, sudah menerima undangan kami. Mengundang. Karena mungkin berangkat dari rasa penasaran kita soal Talaga. Karena memang saya juga sempat cari-cari di internet. Kalau orang kan ada tipikal anu lebih paham tina ngabaca, anu lebih paham tina mendengar, kan beda-beda mungkin ya. Kalau saya tuh ngabaca tuh asal lieur gitu. Lieur kamu tahun seanu, tapi kalau mendengar mah sok biasanya terngiang-ngiang. Berarti terus sejarah itu bukan. Terus sejarah kakara ya. Tapi resep teh mendengarkan gitu. Nah mungkin tujuan saya podcast dengan Bapak sendiri mudah-mudahan sedikit mendokumentasikan sejarah Talaga Manggung dalam bentuk video mungkin. Karena memang ada orang-orang yang resepnya lihat visual sama audio. Korea maca, di Jaga Walungan pernah aya Pak Asep gitu, didengerin aja gitu. Nah, itu tujuannya mungkin Pak. Nah untuk tur Jaga Walungan, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir video ini. Kalau dirasa bermanfaat, menarik, seru, bisa dibantu di-share ke saudara, kerabat, keluarga, teman, sahabat, bebas lah. Di-share sebanyak-banyaknya. Di komen juga jangan lupa, barangkali nanti ada yang ditanyakan soal Talaga Manggung,
bisa ke Facebook Talaga Manggung tadi mungkin atau WA saya. atau ke WA Bapak nanti. Boleh emang Pak Boleh. WA dicantumin? Iya. Oh, boleh dicantumin katanya. Atau kalau enggak di DM di di Instagram. DM di Instagram. Nanti medsos sama WA-nya sama editor dimasukin lah gitu di sini. Atau kalau enggak komen aja di video ini. Nanti Pak Asep ngomen di video ini. Ngejawab-jawabin kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih Dor Jaga Walungan. Pak Asep hatur nuhun. Sami-sami Hatur nuhun pisan. Ge, hapunten ya teu kasugemakeun. itulah kalau sudah sakieu aya nama dihapunten ngene wae nya. Hapunten teu kasugemakeun bilih. Sekali lagi hatur nuhun pisan Pak. Dor Jaga Walungan, terima kasih. Dadah.